Belum lama ini telah teridentifikasi varian baru virus COVID-19 yang disebut-sebut berasal dari negara Afrika Selatan. Varian tersebut dikenal dengan varian B11529 atau varian Omicron. Varian yang telah mengalami banyak mutasi itu pertama kali dilaporkan kepada WHO kepada Afrika Selatan pada Rabu 24 November lalu. Seperti apa sih varian Omicron ini? Apa saja yang sudah diketahui mengenai varian baru ini? Langsung aja kita coba bedah di Kupas Konsep bersama saya, Yorin Halatu. Kepala sains di salah satu laboratorium tes COVID-19 swasta terbesar di Afrika Selatan, Rachel Viana, mengaku menemukan varian tersebut saat sedang mengurutkan genom di 8 sampel virus corona pada 19 November 2021 lalu. Varian Omicron diketahui memiliki tingkat mutasi yang lebih tinggi dari varian-varian sebelumnya, termasuk Delta. WHO sendiri sudah resmi memasukkan Omicron sebagai varian of concerns atau varian yang mengkhawatirkan. Omicron dilaporkan memiliki banyak mutasi dibandingkan varian Alpha, Beta, dan Delta, serta dianggap sangat menular. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan, varian baru B11529 Omicron disebut 500% lebih menular daripada virus corona asli yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China 2019 lalu. Tapi sampai saat video ini dibuat, belum ditemukan bukti soal tingkat keparahan atau kematian akibat varian ini. Jadi, meskipun lebih menular, belum tentu varian ini lebih berbahaya. Informasi lainnya mengenai varian ini adalah meski varian ini diketahui berasal dari Afrika Selatan, namun para ahli mengatakan ada kemungkinan varian ini telah beredar sebelumnya. Beberapa ahli epidemiologi bahkan berspekulasi bahwa varian ini mungkin mulai menyebar secara internasional sekitar akhir Oktober lalu. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh kantor WHO di Afrika, para ahli regional Badan PBB mengatakan bahwa asal-usul varian Omicron memang belum dapat diketahui. Tanda-tanda varian itu beredar sebelum otoritas kesehatan Afrika Selatan mengumumkan, terlihat dari sejumlah penemuan. Di Belanda misalnya, varian Omicron diidentifikasi dalam 2 sampel uji tanggal 19 dan 23 November. Ini juga sebelum ditemukan di Afrika Selatan dan larangan perjalanan diberlakukan. Hal serupa juga terjadi di Jerman. Omicron ditemukan di Leipzig dari seseorang yang belum pernah keluar negeri dan tidak berkontak dengan siapapun yang pernah keluar negeri. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC menyatakan bahwa beberapa gejala dari varian Omicron adalah sebagai berikut. Demam atau kedinginan, batuk, sesak nafas atau kesulitan bernafas, kelelahan, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, kehilangan indera perasa atau penciuman, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, mual atau muntah, diare. Ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan Dr. Angelique Kotsi membahas bagaimana dia melihat seorang pasien yang menunjukkan gejala yang tidak biasa yang berbeda dengan varian Delta. Dia menuturkan, seorang pasien laki-laki berusia sekitar 33 tahun mengatakan kepada dokter bahwa dia sangat lelah selama beberapa hari terakhir. Kotsi menambahkan, pasien tidak mengalami sakit tenggorokan, tetapi menggambarkannya sebagai tenggorokan gatal. Sampai pada saat video ini dibuat, sikap resmi dari WHO menyatakan bahwa varian Omicron belum jelas apakah lebih menular dibandingkan varian lainnya atau tidak. Sementara itu, upaya yang dianjurkan untuk dilakukan dalam mencegah penularan Omicron juga masih tetap sama seperti varian COVID-19 sebelumnya, yaitu vaksinasi, memakai masker, menjaga jarak, dan membuka ventilasi pada ruangan tertutup. WHO juga menyebutkan bahwa tes PCR masih mampu mendeteksi infeksi COVID-19 varian Omicron. Studi terkait varian baru tersebut juga masih terus berlangsung untuk menentukan apakah varian Omicron berdampak pada jenis tes lain, termasuk tes rapid antigen. WHO saat ini masih mempelajari dampak potensial dari varian ini pada tindakan pencegahan yang ada, termasuk vaksin. Tetapi sejauh ini, vaksin masih tetap efektif melawan penyakit parah dan kematian akibat COVID-19 dan tetap efektif terhadap varian Delta yang memiliki tingkat penularan tinggi. Di Indonesia sendiri, dalam konferensi pers pada 29 November lalu, Presiden Joko Widodo telah meminta semua menteri,
Kepala lembaga dan kepala daerah mewaspadai kemunculan COVID-19 varian Omikron di sejumlah negara dan memastikan perencanaan serta implementasi upaya-upaya mitigasi sedini mungkin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sejauh ini di Indonesia belum ditemukan adanya penularan dari varian baru virus COVID-19 Omikron. Meski demikian, pemerintah sudah mulai melakukan antisipasi. Salah satunya adalah dengan membatasi kedatangan warga negara asing dan mewajibkan seluruh pendatang dari luar negeri, baik melalui udara, laut maupun darat, untuk menjalani karantina. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor IMI strip 269.gr.01.01 tahun 2021 yang berlaku efektif mulai tanggal 29 November 2021. Pintu kedatangan internasional Indonesia ditutup untuk warga negara asing dari 11 negara, yakni Afrika Selatan, Botswana, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, dan Hong Kong. Selain itu, untuk warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara tersebut akan dikarantina selama 14 hari. Pihak Kementerian Keuangan juga menyatakan komitmennya untuk tetap melindungi masyarakat melalui APBN 2022 dengan menguatkan distribusi dana bagi program sosial, sektor kesehatan, dan pemulihan ekonomi baik bagi UMKM maupun korporasi. Oke deh, segini dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya saran topik untuk episode Kupas Konsep berikutnya, langsung aja drop your comment below. Anda juga bisa sampaikan via Instagram post atau Instagram story dengan mention atau tag akun Instagram @geolifeid. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat ya. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Bye-bye!